Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Wahyu Arian TN_ yang berjudul Lembah Manding. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Dan segala kehidupan di dalamnya. Lembah Manding, sebuah cerita dari Wahyu Arian TN, based on true story. ...2016. Kala itu siang sangat terik, bak tangan yang menampar seluruh badan dan setiap kulit merasakan panasnya matahari siang itu. Aku yang nongkrong di kantin kampus tiba-tiba mendengar HP-ku berbunyi. Ternyata kawan lamaku Hendra menelpon. "Halo Wah, kamu di mana? Masih ingat dengan janjimu yang mau mengantarku ke Gunung Merbabu?" Ucapnya tanpa basa-basi. "Iya, tentu aku masih ingat. Apa kerjaanmu sudah ada libur?" tanyaku. "Sabtu minggu depan aku cuti. Aku ke tempatmu Jumat malam. Aku nginep di tempatmu ya. Paginya kita langsung berangkat," seru Hendra. "Wo, Laitan, nggak sekalian mepet hari H kamu baru kasih tahu," ucapku karena kesal diberi kabar dadakan. "Ya sudah, minggu depan aku tunggu, tapi kita berangkat bawa motormu ya," jawabku, karena aku sudah janji akan menemani Hendra ke Gunung Merbabu. Dan kebetulan minggu depan aku lega, tak memiliki acara. Aku yang sudah menjajal jalur Kopeng dan Selo pun kembali memutar otak. Karena aku ingin mencari suasana baru walaupun di gunung yang sama. Aku memanfaatkan Androidku untuk mencari informasi semua jalur-jalur yang ada di Gunung Merbabu. Akhirnya, aku menemukan pilihan yang tepat. Jalur yang belum lama dibuka setelah belasan tahun ditutup. Ya, aku akan mengajak Hendra mendaki lewat jalur Suwanting yang terletak di Kabupaten Magelang. Gunung yang menjulang tinggi di antara Kabupaten Magelang dan Boyolali sangatlah tersohor di kalangan pendaki gunung karena banyak menyimpan keindahan dari semua sisinya. Tak heran jika banyak pendaki yang menjadikan Gunung Merbabu sebagai gunung favorit di dalam list pendakiannya. Oh ya, Hendra ini kawan lamaku dari salah satu kota di ujung Pulau Jawa. Aku sempat berjanji tahun lalu akan mengantarkannya ke Merbabu karena dia iri melihatku jalan ke Merbabu duluan dan melihat foto-fotoku. Hendra biasa memanggilku Wah. Hari yang kami tentukan akhirnya tiba. Jumat pagi datang dengan matahari yang menyinari bumi. Dan ditemani suara kicauan burung, aku pun terbangun dari tidurku. Aku kuliah pagi hari ini. Dengan setengah semangat, aku bersiap dan berangkat ke kampus yang berjarak 15 menit dari rumahku. Siangnya, setelah sholat Jumat, Hendra menelponku. "Nanti aku berangkat ba'da Isya dari rumah," ucapnya. "Ya sudah, aku tunggu di kampus, nanti baru ke rumah," jawabku. Sorenya aku nongkrong di sekitar kampus menunggu kedatangan Hendra malam nanti. Ditemani secangkir kopi dan dua kawanku Ardi dan Gejot, kami pun nongkrong bersama. "Mau naik kemana kamu?" tanya Ardi. Nampaknya dia tahu kalau aku hendak mendaki besok. "Mau ke Merbabu nganter kawan lamaku," jawabku.
Semalam bulan terang banget, kayaknya besok bakal masih purnama. Jawab Ardi. Gayamu, udah seperti peramal aja, Didi. Jawabku. Lewat mana kalian naik? Tanya Kejot. Lewat jalur baru, Suwanting. Jawabku ke Kejot. Wih, mantep tuh sabananya di sana. Tapi hati-hati aja kalau sampai di area yang namanya Lembah Manding. Angker di sana. Ucap Kejot lagi. Emangnya pernah ke sana kamu, Jot? Tanyaku. Belum sih, cuma aku dengar dari kawanku yang belum lama naik ke sana. Angker katanya. Di sana hati-hati aja, itu saranku. Ucap Kejot. Gak apa-apa, tenang. Pasti gak akan terjadi apa-apa. Jawabku dengan yakin, karena aku sudah pernah menginjakan kakiku ke merbabu. Ya, walaupun sebenarnya dalam hati ada deg-degan setelah mendengar perkataan mereka. Tapi insya Allah atas izin Gusti Allah, aku bakal selamat pulang pergi nantinya. Aku kembali menyeruput kopi di hadapanku. Ardi dan Kejot nampak asik sebal-sebul dengan rokok Surya 16-nya di dekatku. Aneh, anak teknik yang kerjanya naik turun gunung tapi gak doyan rokok. Bodo amat, aku menikmati hidupku yang seperti ini. Toh semua orang berhak atas dirinya sendiri. Pikirku dalam hati. Tak terasa jam berlalu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Menyisakan aku dengan Kejot di sekitar kampus. Mana temenmu, Cok? Gak sampai-sampai. Tanya Kejot sedikit sebal karena sudah malam. Tahu nih, gak ngerti juga aku. Jawabku. Selang 15 menit Hendra menelpon. Katanya dia sudah di depan kampus. Aku langsung ke depan kampus, menghampiri dan mengajaknya ke sekret kampus dulu. Lama banget kamu, kemana aja Hendra? Tanyaku. Ya maaf, tadi macet bentar di jalan. Jawab Hendra. Ya sudah, tunggu di sini dulu sama kawanku. Ini namanya Ardi dan Kejot. Aku ke depan dulu cari kopi. Aku pun keluar kampus cari angkringan terdekat guna membungkus kopi dan gorengan untuk Hendra. Bang, udah sering naik sama Wahyu? Kejot menanyai Hendra. Udah sering bang, kebetulan kemarin pas dia di Merbabu saya gak bisa ikut. Jadi tak suruh nganter aku ke sana sekarang. Jawab Hendra. Kamu bisa lihat gitu-gituan gak bang? Kejot kembali memberi pertanyaan kepada Hendra yang cukup membuatku memperhatikan. Gitu apa Jot? Gak jelas kamu. Jawabku sambil memotong pembicaraan. Alah, gituan itulah. Masa harus aku perjelas? Kejot kembali menjawab dengan logat Betawinya. Gak bisa saya bang. Jawab Hendra dengan senyum-senyum. Sebenarnya aku tahu kalau sebenarnya si Hendra peka dengan hal-hal semacam itu. Tapi saat itu Hendra lebih memilih menyembunyikannya. Ya udah bang, hati-hati pesan saya. Apalagi kalian berdua kan lewat jalur yang belum lama dibuka. Ucap Kejot. Kejot tak lagi mengorek Hendra. Tapi nampaknya Kejot paham jika Hendra juga bisa melihat hal-hal seperti itu sama sepertinya. Hampir jam 12 malam kami semua pulang. Aku mengajak Hendra tidur di rumahku sebelum pagi nanti melesat ke Magelang. Besok kita berangkat jam 7 ya, seru Hendra. Iya, aku mau tidur, capek nungguin kamu seharian Dra. Jawabku.
Tapi lagi-lagi rencana hanya sebatas rencana. Manusia bebas berencana, tapi hanya waktu yang membuktikan apakah rencana manusia berhasil atau tidak. Sabtu datang bersamaan dengan udara dinginnya. Bangun woi, bangun. Jam berapa ini? Udah jam 8. Hendra membangunkanku dengan paksa karena kita berdua kesiangan. Ayo siap-siap, jam 9 kita berangkat. Ajak Hendra. Iya ya. Jawabku dengan nyawa yang baru terkumpul setengah. Rasa-rasanya belum lama aku tidur, kok sudah pagi aja, pikirku. Namanya jam Indonesia, gak mantep jika gak molor. Jam 10 kami berdua baru berangkat dari Semarang dengan menggunakan motor matic tunggangan Hendra. Kali ini Hendra yang bawa motor, dan aku menikmati perjalanan di bangku belakang. Baru 15 menit berjalan. Brak! Suara keras tiba-tiba datang dari bawah motor. Apaan, Cok? Kamu nabrak apa? Tanyaku. Nabrak kucing, jawab Hendra. Gila kamu, bisa-bisanya nabrak kucing, jawabku lagi. Aku bergegas turun dan melihat kucing yang baru saja kami tabrak. Mati, Indra, ucapku. Ya sudah, pinggirin aja, kita berangkat lagi. Udah agak siang ini, ajak Hendra. Matamu, apa kamu gak pernah denger cerita-cerita buruk kalau ada orang nabrak kucing sampai mati? Kita kubur dulu, kamu cari tanah yang bisa buat kubur ini kucing, ucapku dengan kesal. Ada mitos yang banyak dipercaya di masyarakat. Jika ada orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan bertubi-tubi. Sebenarnya aku tidak begitu percaya dengan mitos itu. Tapi buat jaga-jaga karena kami akan bepergian jauh, takut ada apa-apa nantinya, pikirku dalam hati. Baru berangkat kok sudah ada kejadian aneh ya. Apa ini pertanda? Aku benci dengan pemikiranku sendiri. Setelah menguburkan kucing tersebut, kami berdua melanjutkan perjalanan. Kami berdua melesat melewati Semarang, Salatiga, hingga memasuki kawasan Kopeng di Salatiga. Dari sana aku mulai mengandalkan Google Maps, karena aku yang baru pertama kali ke Swanting. Setelah melewati keramaian Kopeng, Maps mengarahkan kami ke jalan yang tak begitu lebar. Kanan kiri didominasi dengan pohon-pohon pinus. Jalan naik turun berkelok-kelok, bak jalan menuju hatimu yang sangat sulit kutempuh. Kenapa jadi halus sih? Kala itu waktu sudah zuhur, tapi udara di sana nggak selayaknya zuhur yang biasa kurasakan jika di Semarang. Saat melewati hutan pinus, aku kaget. Tiba-tiba Hendra rem mendadak dengan cepat. Ada apa lagi sih? Mbok ya hati-hati, jalanan naik turun bahaya, ucapku dengan bertanya. Nganu, jawab Hendra kebingungan. Nganu apa? Tanyaku lagi. Nganu, aku tadi lihat ada kakek-kakek tiba-tiba melintas di depanku. Aku sontak kaget dan langsung ngerem motorku. Pungkas si Hendra. Ya sudah, ayo jalan lagi. Udah, gak ada apa-apa. Aku langsung mengajaknya jalan tanpa menghiraukan ucapannya tadi. Karena memang saat itu jalan benar-benar sepi, gak ada siapa-siapa di sana. Mana mungkin
ada orang jalan di tengah hutan seperti ini. Dingin dan sedikit kabut menemani perjalanan kami. Kalau motorku gak kuat, kamu turun, ucap Hendra. Kami terus berjalan menyusuri jalanan gunung. Hingga akhirnya kami tiba di base camp tepat jam 1 siang. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Saat kami datang di base camp nampak sepi. Kulihat ada 2 rombongan pendaki dan saat kutanya, ternyata mereka baru saja turun gunung. Di atas ramai nggak bang? Tanyaku ke salah satu dari mereka. Kami kemarin sih sepi bang. Tadi ketemu satu rombongan naik pas kami turun, jawabnya. Wah, perjalanan kita bakal menantang nih, ucap Hendra saat mendengar percakapanku. Kami packing ulang bawaan kami berdua dan mengurusi Maksi. Sewaktu mengurusi Maksi, petugas di sana memberi kami pesan. Hati-hati jika sampai di Lembah Manding. Jangan ceroboh di sana dan jaga ucapannya. Jangan ada yang bawa kelitingan kalau di sana. Jangan lupa ucap salam dan berdoa dulu sebelum masuk kawasan Lembah Manding. Begitu pesan petugas base camp kepada kami yang cukup membuat jantung kami berdua berdetak agak kencang. Sudah, ayo kita siap-siap jalan, ucap Hendra. Tak lama azan asar berkumandang. Kita sholat asar dulu baru jalan, ajakku. Setelah sholat kami mulai perjalanan. Dari depan base camp kami langsung disambut tanjakan jalan desa di desa tersebut. Tanjakan yang lumayan miring, beralaskan beton, dan cukup membuat kami berdua ngos-ngosan. Gila nih jalan desa, baru juga keluar base camp udah dihantam tanjakan ginian, gerutu Hendra. Iya juga, gak papalah sekalian pemanasan, jawabku. Sesekali kami menyapa penduduk yang berpapasan dengan kami. Monggo pak, bu, amit nggih pak. Setelah melewati pemukiman warga, kami mulai disambut perkebunan penduduk. Tak lama kami mulai masuk ke pintu rimba, ditandai dengan jalur yang didominasi dengan pohon pinus di kiri kanannya. Kami berdua beristirahat sebentar di sana. Hampir 4:30 kami jalan lagi. Dari sini kami berdua mulai merasakan dan melihat hal-hal yang aneh. Aku mencium bau yang sangat busuk masuk ke dalam lubang hidungku. Kamu mencium bau aneh gak? Tanya Hendra padaku. Emang kamu mencium bau apa? Tanyaku. Bau busuk, kayak bau bangkai, jawab Hendra. Enggak, aku gak merasa ada bau apa-apa, jawabku yang pura-pura tak mengetahui apa-apa. Padahal sebenarnya aku juga mencium bau itu. Katanya si Pamali menceritakan hal begituan kalau masih di dalam gunung atau hutan. Woi, apaan itu putih-putih? Orang atau apaan? Tanya Hendra. Refleks aku ikut melihat apa yang dimaksud Hendra. Aku dan Hendra perhatikan betul-betul. Karena letaknya jauh dari kami dan berada tepat di samping pohon pinus yang menjulang tinggi. Dan astagfirullahalazim, sontak kami berdua langsung berjalan lagi dengan cepat agar lekas jauh dari sana. Aneh, baru kali ini aku melihat semacam itu di keadaan yang masih terang begini.
Kita disambut apa, Gima? Kita disambut apa gimana ya? Tanya Hendra. Udah, jalan saja, suruhku. 15 menit perjalanan kami tiba di pos 1 Lembah Lempong. Tanpa istirahat, kami langsung berjalan lagi. Karena kami tak ingin berlama-lama berjalan di malam kali ini. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Sebenarnya setelah ini apa yang menanti mereka di Lembah Manding? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.